Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh sukacita yang luar biasa. Hari ini kita memperingati 90 tahun GKII daerah Bali berulang tahun. Itu merupakan suatu sukacita yang luar biasa karena karya Tuhan. Sekalipun saat ini kita berada dalam rumah kita masing-masing untuk kita beribadah bersama, namun tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita untuk mengiring Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saat ini kita akan segera memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita katakan, Tuhan Yesus teramat baik. Karena kebaikan Tuhan kita ada. Mari kita sembah Dia. Kita mau katakan, Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang agung, Engkau layak disembah sebab Engkau Raja. Terima kasih Yesus. Kami mau katakan, Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang maha tinggi. Suci, suci, suci.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Oleh kemurahan-Mu, Gereja Kami Injil boleh berdiri sampai hari ini. Semua hanya anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah melihara kami 90 tahun Gereja Kami Injil berdiri. Semua karena Tuhan. Karena itu Tuhan, pada hari ini kami bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan lewat puji-pujian kami. Lewat segala pengagungan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sertailah ibadah kami. Pimpinlah kami. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Haleluya. Pertolongan kita di dalam ibadah pada hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan dalam pertolongan Roh-Nya yang kudus, memimpin, menyertai, dan berkati ibadah ini, dari awal sampai akhirnya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, silakan duduk kembali. Sungguh sukacita luar biasa, 90 tahun merupakan usia yang sungguh teramat baik yang sudah Tuhan percayakan kepada GKI daerah Bali. Itu semua tidak lepas daripada usaha para pendahulu kita yang dengan iman yang teguh, dengan penuh setia untuk mengabarkan Injil kepada semua orang. Sehingga kita ada pada sebagaimana kita ada itu merupakan karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu sebagai anak Tuhan kita tidak mau hanya menjadi pendengar, tetapi kita mau menjadi pelaku firman, amin. Kita mau kirimkan cahaya kepada semua orang agar semua makhluk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan, kirim cahayamu. Sebab telah berkumandang suara dari seberang, memanggil kita untuk mengirimkan cahaya kepada semua orang. Haleluya, mari kita katakan, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah, kirimlah. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah, kirimlah. Kirimlah berita Injil menyerang yang gelap. Kirimlah berita Injil
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, silakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan pembacaan sejarah singkat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Victor. Kami persilakan. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati Tuhan, 90 tahun Tuhan berkarya di Pulau Bali ini. Dan saya akan membacakan sejarah bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa, khususnya di Pulau Bali ini. Pekerjaan Tuhan di Pulau Bali dimulai oleh seorang hamba Tuhan yang tentu kita kenal, yang bernama Dr. R.A. Jeffrey. Sekembalinya Dr. Jeffrey dari Bali pada tahun 1929, Tuhan menyatakan visi membawa Bali menjadi bagian dari kerajaan sorga. Tetapi penginjilan di Bali tidak semudah yang diharapkan karena pemerintahan Hindia Belanda tidak mengizinkan pekerjaan itu terjadi. Berbagai usaha telah dilakukan, namun izin untuk penginjilan tetap tidak diperoleh. Lalu Tuhan memberi hikmat kepada Dr. Jeffrey untuk menyampaikan berita Injil kepada warga Tionghoa, khususnya warga Tionghoa yang ada di Bali. Sementara izin belum diperoleh, ia menantang mahasiswa teologi Alliance Bible Seminary di Tiongkok untuk mengambil bagian dalam penginjilan di Bali. Dan tantangan itu diresponi oleh seorang anak Tuhan yang bernama Sang Tohang. Pada tahun 1929, Sang Tohang dan keluarga meninggalkan negaranya dengan berlayar menuju Indonesia. Pada bulan Februari 1930, mereka tiba di Makassar dalam konferensi CFMU dan CMA, memutuskan untuk mengirim Sang Tohang ke Lombok sambil menunggu izin dari pemerintah Hindia Belanda. Dari apa yang diputuskan tersebut, Sang Tohang dan keluarga berlayar ke Pulau Lombok. Di pulau ini, ia tinggal sambil belajar bahasa Melayu yang sekarang kita pakai menjadi bahasa Indonesia. Pada bulan Januari 1931, itu merupakan titik awal dari pekerjaan Tuhan di Bali. Melalui pelayanan CFMU dan CMA. Karena telah diperoleh izin penginjilan di Pulau Bali dari pemerintah Hindia Belanda. Kesempatan ini langsung disambut baik dengan semangat yang tinggi oleh Sang Tohang. 1 bulan semenjak izin diterima, Dr. Jeffrey dan Sang Tohang beserta keluarga pindah dari Lombok ke Bali dan menetap di Wangaya, Denpasar. Sekitar 3 bulan setelah Sang Tohang tiba di Bali, ia memulai pekerjaan penginjilan. Pada bulan Mei 1931, pekerjaannya membuahkan hasil. 4 orang Tionghoa dibaptis. Baptisan pertama dilakukan oleh Dr. Jeffrey. 3 dari orang berikutnya dibaptis. Saya ulangi, 3 dari 4 orang yang dibaptis ini adalah orang Tionghoa yang ada di Bali.
Salah satu dari ketiga orang ini bernama Ang Wei Chik. Pintu berita keselamatan bagi orang Bali mulai menyala, mulai terbuka. Ang Wei Chik berhasil membawa I Gusti Maderinde percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dari I Gusti Maderinde, berita Injil mulai bergema kepada sahabat-sahabatnya yang ada di untal-untal, seperti I Maderisin dan juga kepada desa-desa yang ada di sekitarnya. Tukadiepo menjadi saksi sejarah terbukanya pintu keselamatan bagi orang Bali. Karena di sungai ini pada tanggal 11 November 1931, Dr. Jeffrey membaptiskan 12 orang, yakni Pan Loting, I Gusti Putusanur, Pekak Timotius, Pan Bungkalan, Pan Lipeng, Made Glendung, dan Pan Made Saul dan Pan Made Paul, serta beberapa teman yang lain. Kesaksian Pan Loting yang disampaikan kepada murid-muridnya menunjukkan adanya semangat hidup baru. Waktu itu Pan Loting berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang kita telah menjadi orang baru, yaitu orang-orang Masehi." Kata-kata yang sederhana tersebut membangun semangat dan kerinduan bagi murid-muridnya, sehingga mereka menyambut dengan gembira berita yang disampaikan oleh Pan Loting. Kesaksian yang penuh dengan keberanian tidak hanya dilakukan kepada sesama orang Bali. Setelah pemerintah Belanda mengetahui bahwa kekristenan berkembang di antara orang Bali, mereka melakukan penyelidikan di desa-desa di mana kekristenan mulai bertumbuh. Ketika penyelidikan dilakukan di desa Abian Base, mereka memerintahkan kepada kepala desa untuk mengumpulkan penduduk yang sudah beragama Kristen. Setelah mereka berkumpul, pemerintah Hindia Belanda mulai bertanya kepada mereka, "Apakah kalian sudah tahu dan memeluk agama Kristen?" Seorang dari antara penduduk berdiri dan menjawab, "Apa yang Tuhan maksudkan, kami tidak mengerti. Tetapi yang kami tahu, bahwa bila kami percaya kepada Yesus, dosa kami diampuni, dan kami memperoleh keselamatan, dan ada harapan untuk memperoleh hidup yang kekal." Pemerintah Hindia Belanda kembali bertanya, "Yesus yang kalian percaya itu siapa?" Dengan serentak mereka menjawab, "Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang kekal." Jawaban tersebut membuat pemerintah Hindia Belanda kagum dan tidak menduga sebegitu jauh kenyataan yang sudah terjadi. Peristiwa di desa Abian Base akhirnya meluluhkan hati pemerintah Hindia Belanda dengan turut ambil bagian dalam pelayanan penginjilan di Pulau Bali. Meskipun harus menerima kecaman yang keras dari tokoh-tokoh di Bali. Keyakinan akan kuasa yang menang atas kuasa-kuasa kegelapan mendorong suatu demonstrasi untuk meruntuhkan tempat persembahyangan keluarga mereka.
Bagi mereka yang sudah menerima Kristus, mereka meruntuhkan tempat persembahyangan keluarga mereka. Tentu keputusan tersebut berdampak kepada kemarahan masyarakat di sekitar mereka. Dan akibatnya orang Kristen mengalami banyak tekanan dari para tokoh yang ada di Bali. Ketika mereka mulai menyatakan iman mereka, orang-orang percaya ini mengalami dan menghadapi banyak sekali tekanan. Beberapa contoh antara lain, beberapa petani ini tidak diberikan air dari Subak untuk mengairi sawah mereka. Dan jika ada orang yang meninggal dari orang yang telah percaya ini, mereka tidak diizinkan untuk dikuburkan di Setre dengan beberapa alasan. Jadi salah satu solusinya adalah mereka dimakamkan di pemakaman orang asing di Denpasar. Dalam perjalanan itu, mereka menerima banyak sekali hinaan, menerima banyak sekali cercaan, bahkan mereka dilempari batu. Beberapa waktu setelah perjalanan Injil terus berjalan, ada tercatat 266 orang telah menjadi percaya Kristus melalui pelayanan Sang Tohang. Perkembangan yang demikian pesat ini memunculkan kesulitan bagi penginjilan. Dan inilah tekanan-tekanan mulai. Sehingga pada akhirnya izin Sang Tohang itu dicabut dan ia tidak diizinkan lagi melayani di Bali. Pada tahun 1934 itu, dengan sedih ia berkata kepada orang-orang yang dilayani, "Ya, kita akan berpisah. Sekarang saya akan pergi meninggalkan saudara dan meninggalkan Pulau Bali. Tetapi ingatlah bahwa ia masih bersama-sama dengan saudara. Yesus begitu mencintai saudara-saudara. Dia berkata dalam kitab suci, 'Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu.'" Dikutip dari Yohanes 14 ayat 18. Dengan dicabutnya izin pelayanan Sang Tohang oleh pemerintah Hindia Belanda, R.A. Jepri dan CMA memanggil pulang beberapa mahasiswanya ke Makassar. Dalam perjalanannya, umat yang percaya ini, orang-orang yang percaya ini, kemudian diserahkan ke pelayanan yang bekerja sama dengan Gereja Jawi Wetan. Diserahkan kepada Sending untuk dilanjutkan pelayanannya. Pada tahun 1934, kemudian jumlah orang percaya terus bertambah menjadi 600 orang. Dan puncak kesulitan yang dihadapi oleh CMA adalah di mana gereja Presbyterian Belanda bekerja sama dengan GKJW memanggil beberapa siswa dari Bali yang sedang belajar Alkitab di Makassar. Dan masalah-masalah yang lain adalah penginjilan di Bali tidak lagi diutamakan oleh gereja yang diserahkan, oleh lembaga yang diserahkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sehingga itu memicu beberapa orang menyadari bahwa mereka merasa kami mau kembali ke pengajaran yang diajarkan oleh
misionaris CMA. Jadi beberapa orang memutuskan untuk kembali ke pengajaran yang semula. Dan itu diawali oleh pengunduran diri Pendeta Iwayan Pendak sebagai Sekretaris Pesamuan Kristen. Pendeta Iwayan Pendak meletakkan jabatannya sebagai Guru Injil dan kembali meneruskan pelayanan Gereja Sinar Injil yang sekarang kita sebut dengan Gereja Kemah Injil Indonesia. Langkah yang sama juga diambil oleh Pendeta Iketut Gredeg. Mereka memutuskan untuk kembali kepada pengajaran yang telah disampaikan oleh misi CMA. Dan kemudian sikap ini memunculkan beragam reaksi, bahkan reaksi yang sangat keras. Bahkan mereka sangat dimusuhi dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Pada tanggal 10 Maret 1952, ini merupakan hari sejarah di mana dimulainya kembali pelayanan Gereja Sinar Injil di Bali. Keluarga Pan Yunias, keluarga Pan Rastiti, keluarga Pan Seriah, keluarga Pan Majus, keluarga Pan Radeg memutuskan untuk mengadakan kebaktian pertama dengan pola dari satu rumah ke rumah lain. Sampai akhirnya mereka mampu membangun gedung gereja. Lokasi yang dipergunakan adalah di atas tanah milik Pan Yunias. Sedangkan pastori dibangun di atas tanah milik Pan Radeg. Pelayanan rohani dilakukan secara swadaya. Artinya, apabila Pendeta Iwayan Pendak tidak hadir, maka mereka menunjuk salah seorang untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Kekuatan jemaat di Ambiarsari telah nyata dengan diutusnya hamba-hamba Tuhan ke berbagai pelosok di Indonesia. Di samping itu, beberapa gereja di Kemah Injil yang ada di Kabupaten Jemberana adalah hasil pelayanan jemaat ini. Dan pelayanan ini terus berkembang ke seluruh kabupaten di Pulau Bali. Dan pelayanan itu terus sampai sekarang. Pemimpin-pemimpin berganti, gereja-gereja terus bertumbuh, orang-orang mulai terbuka dan menerima Injil. Sehingga Gereja Kemah Injil yang ada di Pulau Bali terus berkembang dan tetap eksis sampai hari ini. Dan saya percaya itu karena pertolongan Tuhan. Dan sampai di sini Tuhan sudah menolong kita semua. Sampai di sini Tuhan sudah menyertai Gereja Kemah Injil Indonesia daerah Bali. Dan kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sesaat lagi kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan membawa segenap pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Wayan Sejahtera. Kita mau katakan, sumber kekuatan kita hanya di dalam Yesus. Di dalam Yesuslah satu-satunya sumber kemenangan kita. Sebab Dia berkata, sekalipun kita dalam lembah kekelaman, kita tidak akan bahaya. Karena gada dan tongkatnya, itulah yang akan menjadi penuntun kita. Amin. Mari kita bersatu hati. Kita mau katakan, kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau beserta kami. Kami bersyukur.
Kami naikkan pujian dan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk kasih setia Tuhan, kebaikan dan kemurahan-Mu yang Tuhan nyatakan bagi Pulau Bali ini. Dengan kuasa-Mu, Engkau menjadikan Pulau Bali ini. Dan dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau telah berkarya di pulau ini. Kami memuji Engkau Tuhan, karena Engkau telah memulai pekerjaan baik di tempat ini. Engkau telah mengutus hamba-hamba Tuhan pendahulu kami untuk memulai pekerjaan yang ada di tempat ini. Kami memuji Engkau Tuhan, oleh karena ketaatan para pendahulu kami yang memberi diri di dalam pelayanan. Meskipun ada begitu banyak tantangan pergumulan yang mereka hadapi, tetapi mereka sebagai utusan Allah dengan kuasa dan kekuatan daripada Roh Kudus, mereka tidak mundur, tetapi mereka terus maju dan senantiasa taat di dalam memenuhi panggilan Allah untuk memberitakan Injil, untuk mengasihi jiwa-jiwa yang sedang berjalan di dalam kegelapan di Pulau Bali ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkarya melalui mereka. Dan kami yang ada di generasi ini Tuhan, kami hamba-hamba-Mu, kami pekerja-pekerja-Mu yang ada di Pulau Bali ini, kami rindu Tuhan, Engkau pakai kami, Engkau urapi kami, dan kiranya Engkau senantiasa memberikan kami hati seperti hati-Mu, supaya kami sungguh-sungguh bekerja dengan kekuatan, dengan semangat, dengan gairah yang daripada Tuhan. Sehingga kami semua hamba-hamba-Mu, pekerja-pekerja-Mu, kami akan terhitung sebagai orang-orang yang turut membangun pelayanan yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau arahkan kami Tuhan, bimbing kami, supaya kami senantiasa terus melangkah dalam arahan, dalam bimbingan Tuhan. Dan kami rindu supaya dalam kebersamaan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pekerja-pekerja yang ada di Pulau Bali ini, kami senantiasa diberkati oleh Tuhan dan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, untuk terus dapat senantiasa mengibarkan panji-panji Kristus yang ada di Pulau Bali ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk badan pengurus daerah yang ada, yang Tuhan sudah tetapkan untuk bekerja sebagai pengurus. Mari Tuhan, Engkau sendiri akan menolong mereka, memberikan mereka hikmat, akal budi, kemampuan yang daripada Tuhan, supaya sungguh-sungguh sebagai pengurus mereka akan mampu untuk memimpin gereja Kemei Injil yang ada di Pulau Bali ini dengan baik. Kami mau menyerahkan akan semua gembala-gembala sidang yang ada. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan dengan pergumulan mereka masing-masing, baik itu di dalam pelayanan maupun di dalam keluarga. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan akan senantiasa menopang mereka. Kiranya kekuatan dan kuasa yang daripada Tuhan akan memampukan mereka untuk senantiasa terus dapat membawa pelayanan yang ada di Pulau Bali ini semakin berkembang, semakin maju seturut dengan kehendak yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan semua jemaat yang ada di Pulau Bali ini Tuhan, khususnya gereja Kemei Injil. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati mereka khususnya di masa sulit ini Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau akan senantiasa terus menolong mereka untuk tetap berdiri di atas batu karang yang teguh, untuk tetap senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Karena kami tahu ketika kami mengandalkan Tuhan, tidak ada kekuatan apapun yang dapat menggoyahkan iman kepercayaan kami. Dan kami percaya bahwa dengan kasih, dengan pertolongan yang daripada Tuhan, umat-Mu akan senantiasa terus hidup di dalam arahan Tuhan, dalam bimbingan Tuhan, sehingga mereka pun akan dipakai Tuhan untuk menjadi terang dan garam di Pulau Bali ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga datang kepada Tuhan berdoa mohon berkat Allah untuk saudara kami yang ada di Temakung Tuhan. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau kiranya akan menguatkan iman kepercayaan mereka. Pemulihan yang sedang kami lakukan, baik itu pengurus BPD, bahkan semua mitra yang memiliki hati untuk saudara kami yang ada di Temanggung. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Tuhan. Mulialah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk karya Tuhan yang luar biasa. 90 tahun Tuhan
terus bekerja. Dan kami rindu lanjutkan pelayanan itu Tuhan, melalui kami semua, baik pengurus BPD maupun kami semua gembala, pengerja yang ada di Pulau Bali ini. Tuhan kiranya menolong kami, memampukan kami, supaya kami senantiasa terus dapat bersinergi, bergandengan tangan, untuk senantiasa dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai pengerja-pengerjamu yang ada di Pulau Bali ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami kasihi. Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami. Kami berdoa menyerahkan pemimpin-pemimpin kami, baik yang ada di pusat maupun sampai ke daerah-daerah. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa menyerahkan Bapak Presiden Jokowi. Tuhan, Engkau memberkati. Kami bersyukur untuk kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai. Kami terus berdoa untuk semua langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang sudah dan yang akan diambil oleh pemerintah kami untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, khususnya masalah pandemi ini Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, Engkau kiranya akan memberkati. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pemimpin-pemimpin gereja Kemei Injil dari pusat, semua pemimpin-pemimpin yang ada di tiap-tiap wilayah, di tiap-tiap daerah, bahkan di jemaat lokal. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang sudah menetapkan mereka sebagai pemimpin. Tuhan yang sama akan memampukan mereka untuk terus berkarya dengan maksimal, sehingga melalui pelayanan mereka nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami berdoa menyerahkan Pulau Bali di mana kami ada. Kami memberkati Pulau Bali ini Tuhan. Engkau kiranya akan menolong pemimpin-pemimpin kami. Tuhan kiranya akan campur tangan supaya melalui mereka kami boleh melihat ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan buat untuk pulau ini. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Tuhan, mulialah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan, kami menaikkan syukur, pujian kami, pengagungan kami kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun, mengarahkan kehidupan kita. Firman Tuhan ini akan dipimpin oleh Bapak Ketua Daerah, Bapak Pendeta Margo Adi. Saya undang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika sampai detik ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk melayani Tuhan, berarti Tuhan mau pakai kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab dalam mengiring Tuhan, kita butuh merendahkan diri. Seperti rusa yang rindu, yang haus, selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah demikian juga hati kita, selalu rindu untuk dibentuk, diarahkan, menjadi alat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau katakan, seperti rusa yang rindu sungai-Mu Tuhan. Demikianlah jiwa kami yang sungguh haus, sungguh rindu akan Engkau Bapa. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat
silakan duduk kembali. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dirgahayu GKI Bali yang ke-90. Tentu hari ini kita penuh dengan sukacita karena Tuhan telah melawat gereja ini selama 90 tahun. Dan ke depan Tuhan pasti berkarya dengan caranya yang ajaib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema dari hari ulang tahun gereja kita yang ke-90 adalah menjadi gereja pembawa kabar baik. Terambil dari surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Tapi saya akan bacakan ayat 14 dan 15, demikian firman Tuhan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena gereja kami boleh berusia 90 tahun. Ini adalah penyertaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan terus bekerja membawa kabar baik itu bagi masyarakat Bali dan dunia. Dan kami percaya Engkau akan memakai setiap elemen GKI daerah Bali ini untuk membawa kabar baik bagi lingkungan, tetangga, saudara, sahabat, keluarga, dan semua orang. Supaya mereka semua mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu betul bahwa gereja Kemah Injil dibangun dan mendasari seluruh pemberitaannya dan karyanya melalui Injil 4 berganda. Injil 4 berganda adalah Injil yang diberitakan oleh Abi Simpson untuk kita semua menyadari bahwa dunia membutuhkan Yesus. Ada 4 hal penting yang disampaikan oleh Abi Simpson, pendiri gereja Kemah Injil. Yang pertama, bahwa hanya Yesus saja juru selamat kita. Yang kedua, bahwa hanya Yesus saja pengudus kita. Yang ketiga, bahwa hanya Yesus saja penyembuh kita. Dan yang terakhir, hanya Yesus Raja yang akan datang. Keempat poin itu adalah hal yang mutlak diperlukan oleh setiap orang. Sehingga pengajaran yang jelas ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menerima Yesus, maka kita menerima kabar baik itu. Itulah kabar baik, itulah Yesus. Dunia butuh ini, sehingga jawabannya ada pada kita yang sudah menerima Yesus Kristus, yang sudah mendapatkannya. Lagu dari Kemenangan Iman menyatakan kepada kita, dapat Yesus, dapat semuanya. Itulah kecukupan Yesus. Pastikan bahwa kita semua telah mendapatkannya. Ketika kita sudah mendapatkan Yesus, maka kita punya tanggung jawab untuk memberitakannya kepada dunia. Memberitakannya kepada setiap orang bahwa mereka butuh Yesus. Kita harus memastikan kebutuhan mutlak mereka ini. Bahwa dunia membutuhkannya. Dunia membutuhkan keselamatan. Setiap orang membutuhkan keselamatan. Setiap orang juga membutuhkan pengudusannya. Harga semua itu sangat mahal. Dan semua orang membutuhkan kesembuhan dari rohani maupun jasmaninya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dapat Yesus, dapat semuanya. Karena itu kabar baik itu adalah Yesus sendiri. Inilah yang disebut dengan kecukupan Yesus. Cukup Yesus saja, maka saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan, apa yang saya perlukan. Cukup Yesus saja, maka saya dapat jaminan keselamatan. Cukup Yesus saja, maka saya dapatkan kekudusan. Cukup Yesus saja, maka saya dapatkan kesembuhan. Itu semua kebutuhan mutlak manusia. Karena itu Injil 4 berganda adalah Injil yang benar-benar membawa kabar baik bagi semua orang. Saudara hari ini harus pastikan mereka butuh itu. Kita butuh itu, kita sudah mendapatkannya. Maka kita harus berbagi kepada semua orang bahwa mereka membutuhkan kabar baik itu.
Jadikan gereja Kemah Injil Indonesia di Bali ini sebagai gereja pembawa kabar baik. Kita harus bertumbuh, bertambah, tapi juga harus berdampak. Dr. Abis Simpson mengatakan bahwa gereja Kemah Injil harus memberi dampak bagi lingkungan, bagi masyarakat di sekitarnya. Itu sebabnya di hari ulang tahun ke-90 ini, mari jadikan gereja kita menjadi gereja pembawa kabar baik. Pandemi sedang berjalan dan kapan berakhir kita tidak akan pernah tahu. Tetapi yang paling penting adalah kasih kepastian kepada semua orang bahwa ketika mereka mendapatkan Yesus, damai sejahtera, kasih karunia, keselamatan, kekudusan, kesembuhan akan mereka alami. Sehingga semua orang akan mengatakan, oh kami menanti dia, Raja yang akan datang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semua dituntut untuk memberitakan Yesus. Dunia butuh itu dan kita punya Yesus. Mari bagikan Yesus. Berikan Yesus kepada semua orang, maka mereka akan mendapatkan sukacita yang melebihi segalanya. Sekali lagi, mari kita bersama bersyukur untuk hari ulang tahun Gereja Kemah Injil di Bali ini yang ke-90. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Allah akan datang dan dekat bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah mendapatkan kabar baik, kabar dari Yesus. Yesus sendiri yang telah kami dapatkan. Maka kami mendapatkan semua yang kami perlukan. Baik keselamatan, kekudusan, kesembuhan, dan Raja itu yang akan memerintah seluruh hidup kami. Yesus saja cukup. Itulah yang akan menjadi semboyan kami. Yesus saja Juru Selamat kami, Pengudus, Penyembuh, dan Raja kami. Terima kasih Bapak, berkati di hari ulang tahun ke-90 gereja kami. Kasih karunia Allah melimpah selalu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman-Mu meneguhkan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita sudah ada dalam penghujung acara ibadah HUT ke-90 GKI Daerah Bali. Kita bersyukur karena kasih Tuhan yang luar biasa merupakan suatu tugas yang mulia bagi kita untuk menjadi pelaku-pelaku. Oleh sebab itu, mari kita bawa kabar yang senang dengan penuh sukacita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah ini. Kita mau katakan, ku bawa kabar yang senang. Membawa
Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur boleh memperingati hari ulang tahun Gereja KMI Injil Indonesia yang ke-90. Kiranya apa yang kami berbuat dalam ibadah ini mempermuliakan nama Tuhan. Dan kiranya anugerah dan berkat-Mu Engkau limpahkan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Surga dan bumi, pujilah Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Kami Badan Pengurus Daerah Bali Gereja KMI Injil Indonesia menyampaikan selamat hari ulang tahun buat Gereja KMI Injil Indonesia di Bali yang ke-90. Kiranya kasih karunia Allah akan menyertai kita dan semakin giat kita menjadi pembawa kabar baik bagi pulau ini, bagi Indonesia, dan bagi dunia. Kami juga menyampaikan selamat hari ulang tahun buat keluarga kami, Gereja Kristen Protestan di Bali yang ke-90. Kiranya kita boleh bekerja sama untuk memuliakan Tuhan, membawa Injil-Nya bagi Bali. Sekali lagi kami bersama mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati.